Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk nongkrong sambil bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah. Ia mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf tuan. Aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rizkinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga nggak bakal bisa mencariku. Dia kan orang buta juga," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian, agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kok kena lagi?" rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol.
Si buta pun menjadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? Ah, mungkin hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya? Dan semuanya kena di kepala. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Akan tetapi dengan tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa melelahkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas pun tidak keberatan. Hingga mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan, dan kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu kemana jalan yang akan ditempuh. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan. Tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata yang berisi binatang-binatang buas. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku punya 2 orang sahabat yang tinggal di dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar, dan tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Oh tidak Abu Nawas," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah, kalau begitu kita beristirahat sejenak," sambung Abu Nawas. Abu Nawas pun makan daging dengan madu bersama sahabat-sahabatnya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan yang sebelah kanan," kata Abu Nawas kepada sahabatnya. "Bagaimana engkau tahu bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau orang yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Ya, karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. "Jadi gini, tadi aku bertanya,
Apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Abu Nawas pun mengulangi lagi penjelasannya. Tadi aku bertanya, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar.